Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Hidup itu kayak parabola. Awalnya naik, terus ya kadang turun juga. Tapi tenang, ini bukan curhat, ini pelajaran. Hari ini kita akan kenalan dengan salah satu bentuk grafik paling populer dan paling drama, si parabola. Pertama-tama kita mulai dari yang paling dasar. Parabola dengan pusat di 0,0. Ini tuh kayak rumah asli parabola, tempat dia lahir, tumbuh, dan ya mulai melengkung. Rumus dasarnya, gampang banget. Cuma X kuadrat sama Y kuadrat, terus ya dikaliin deh. Tapi hati-hati ya, parabola bisa berubah bentuk kalau dia pindah rumah, alias pindah pusat ke A, B. Dan disitulah dia mulai makin ribet. Tapi jangan takut, karena kita akan bedah semuanya pakai animasi, contoh, dan sedikit bumbu cerita biar otak nggak ikut ngelengkung kayak grafiknya. Yuk kita mulai, tapi hati-hati ya, jangan sampai jatuh cinta sama matematika setelah nonton ini. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke suatu titik tertentu sama dengan jaraknya ke garis tertentu. Titik tertentu itu disebut sebagai titik api atau titik fokus. Dan garis tertentu itu disebut sebagai direktris. Nah, garis yang melalui fokus dan tegak lurus terhadap direktris disebut sebagai sumbu simetri parabola. Titik perpotongan antara parabola dengan sumbu simetri itulah yang disebut titik puncak parabola. Uniknya, titik puncak ini berada tepat di tengah-tengah antara titik fokus dan direktris. Lalu ada juga garis khusus bernama latus rectum, yaitu garis yang melalui titik fokus tegak lurus sumbu simetri dan memotong parabola di dua titik. Unsur-unsur parabola. Titik fokus parabola yaitu titik F, garis direktriks yaitu garis G, sumbu simetris tegak lurus dengan direktriks yaitu garis DF, puncak parabola yaitu merupakan titik potong parabola dengan sumbu simetris, latus rectum yaitu LL merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik parabola dan tegak lurus sumbu simetris di fokus F. Panjang latus rectum LL sama dengan 2FL sama dengan 2LC sama dengan 4FP. Persamaan parabola dengan puncak 0,0. Jika ditinjau dari terbukanya sebuah parabola, maka parabola dibagi menjadi 4 jenis, yaitu terbuka ke kanan, terbuka ke kiri, terbuka ke atas, dan terbuka ke bawah. Nah, yang pertama, kami mau bahas parabola yang terbuka ke kanan. Nih, gambarnya yang kayak gini ya. Definisinya kayak yang udah dijelasin sebelumnya ya. Jadi, kalau kita mempunyai puncak di 0,0, maka kita bisa mendefinisikan letak fokus dan juga letak garis direktriks. Seandainya jarak dari puncak 0,0 ini ke puncak adalah
P, maka jarak dari puncak ini ke direktriks juga P. Dari sini jelas banget bahwa fokusnya adalah P, 0 dan direktriksnya ada di garis X sama dengan min P. Seandainya kami mempunyai sebuah titik sembarang di parabola, titiknya T, X, Y koordinatnya. Maka di sini kita bisa menghitung jarak titik T, X, Y ke titik F atau ke fokus P, 0 melalui jarak dua titik, jarak T ke F. Kalian masih ingat gak sih jarak dua titik? Ingat ya jarak dua titik ini? Misal garisnya adalah A X1Y1 dan B X2Y2, maka jarak titik A ke B sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Sehingga jarak titik T X, Y ke titik F P, 0 adalah TF sama dengan akar dari X min P dikuadratkan ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan. Selanjutnya, kita akan mencari jarak titik T, X, Y ini ke direktriksnya atau ke D-nya. T ke D ini kita sebut dengan PD. Lihat di sumbu X-nya saja ya. Di sumbu X, dari direktriks ke puncak adalah P, sedangkan dari puncak ke apsis dari T adalah X. Maka jarak dari T ke D adalah TD, sama dengan mutlak X plus P. Dimutlakkan karena jarak itu selalu positif. Karena titik T ada di parabola dan berdasarkan definisi parabola, maka jarak titik T, X, Y ke fokus P, 0 akan sama dengan jarak titik X, Y ke D, sehingga TF akan sama dengan TD. Kalau kita masukkan berarti jadi akar X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan mutlak X plus P. Dan jika dikuadratkan kedua ruas, maka bentuk yang di kiri akarnya akan menghilang dan yang di kanan akan berbentuk kuadrat. Sehingga akan didapat X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan X plus P dikuadratkan. Jika dijabarkan, maka akan sama dengan X kuadrat min 2PX plus P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. X kuadrat di ruas kanan dan di ruas kiri kita coret karena sama. Selain itu, P kuadrat juga kita coret. Di ruas kiri tersisa min 2PX ditambah Y kuadrat, sedangkan di ruas kanan tersisa 2PX. Jika min 2PX-nya dipindah ruaskan, maka akan didapatkan persamaan Y kuadrat sama dengan 4PX. Inilah persamaan parabola terbuka ke kanan dengan puncak 0,0. Jika kita simpulkan, maka kita akan mendapatkan bahwa persamaan parabola terbuka ke kanan dengan puncak titik 0,0 adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Sedangkan titik fokusnya adalah F, P, 0. Sedangkan garis direktrisnya adalah X sama dengan min P. Dan yang terakhir adalah sumbu simetrisnya, yaitu Y sama dengan 0. Selanjutnya yang kami akan bahas merupakan parabola terbuka ke kiri dengan puncak 0,0. Ilustrasinya sebagai berikut.
Berdasarkan definisi, maka dikatakan bahwa titik fokus dan direktris berjarak sama dari titik puncaknya, sehingga di sini titik fokusnya dan di sini garis direktrisnya. Seandainya jarak dari puncak ke fokus itu P kecil, maka jarak dari puncak ke direktris juga P kecil. Maka fokusnya dapat kita cari di min P, 0 dan direktrisnya di X sama dengan P. Sedangkan sumbu simetrinya ada di sumbu X atau di Y sama dengan 0. Persamaannya sama seperti yang terbuka ke kanan, hanya saja bernilai minus. Jadi persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan min 4px. Sekarang kita lanjutkan ke parabola terbuka ke atas. Ilustrasinya sebagai berikut. Jarak dari titik puncak, titik fokus, dan direktris itu berjarak sama dari puncak. Misalnya jaraknya P, maka fokusnya adalah 0,P dan direktrisnya ada di Y sama dengan min P. Kemudian sumbu simetrinya ada di sumbu Y atau di X sama dengan 0. Maka persamaannya sama seperti yang terbuka ke kanan, hanya yang dikuadratkan hanya nilai X-nya. Jadi persamaannya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Yang terakhir adalah parabola terbuka ke bawah. Ilustrasinya sebagai berikut. Seandainya kami mempunyai titik fokus dan direktris yang berjarak sama dari titik puncak, misalnya jaraknya P, maka fokus dapat kita cari adalah 0, min P. Dan direktrisnya di Y sama dengan min P, sedangkan sumbu simetrisnya ada di sumbu Y atau di X sama dengan 0. Persamaannya sama seperti yang terbuka ke atas, hanya saja bernilai minus. Jadi persamaannya adalah X kuadrat sama dengan min 4PY. Untuk lebih jelas, kami telah membentuk dalam bentuk tabel dalam kesimpulannya. Yang pertama, jenis parabola terbuka ke kanan. Dengan titik puncak 0,0, persamaan parabolanya Y kuadrat sama dengan 4px, titik fokusnya P, 0, garis direktrisnya X sama dengan min P, dan sumbu simetrisnya Y sama dengan 0. Untuk parabola yang terbuka ke kiri, titik puncaknya di 0,0, persamaan parabolanya di Y kuadrat sama dengan min 4px, titik fokusnya min 4,0, garis direktrisnya X sama dengan P, dan sumbu simetrisnya adalah Y sama dengan 0. Selanjutnya, parabola yang terbuka ke atas seperti gambar. Titik puncaknya adalah 0,0, persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Dengan titik fokusnya adalah 0,P, garis direktrisnya merupakan Y sama dengan min P, dan sumbu simetrisnya adalah X sama dengan 0. Jenis parabola yang keempat adalah terbuka ke bawah seperti gambar. Dengan titik puncak adalah 0,0. Persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan min 4PY. Dengan titik fokusnya adalah 0, min P. Garis direktrisnya adalah Y sama dengan P dan sumbu simetrisnya adalah X sama dengan 0. Persamaan parabola dengan puncak A, B dan fokus A plus B, B. Perhatikan gambar di samping, tampak parabola dengan puncak A, B, titik fokusnya F, P plus A, B, dan persamaan direktrisnya X sama dengan min P plus A. Garis titik P, X, Y pada parabola dan PQ menunjukkan jarak P ke garis direktrix. Berdasarkan definisi, diperoleh mutlak PF sama dengan mutlak PQ. Diperoleh akar X min P plus A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan akar X min P plus A dikali 2 ditambah Y min Y dikuadratkan dikali X kali A dikali P kali 2 ditambah Y kali B dikuadratkan sama dengan X dikali A ditambah P dikuadratkan
menjadi XA dikali 2 min 2P dikali XA ditambah P kuadrat ditambah Y kali B kuadrat sama dengan X dikali A dikuadratkan ditambah 2P dikali X min A ditambah P kuadrat dikali Y dikali B kali 2 sama dengan 4P dikali X min A. Dengan catatan, yang pertama, jika P lebih besar daripada 0, maka parabola terbuka ke kanan. Yang kedua, jika P lebih kecil daripada 0, maka parabola terbuka ke kiri. Yang ketiga, puncaknya didapatkan menjadi A, B. Yang keempat, fokus F itu P plus A, B. Yang kelima, persamaan direktriksnya yaitu X sama dengan min P plus A. Yang keenam, persamaan sumbu simetrinya yaitu Y sama dengan B. Yang ketujuh, tali busur CC1 adalah latus rectum dengan panjangnya sama dengan 4 dikali mutlak P. Contoh soal, panjang latus rectum parabola Y kuadrat min 6Y min 8X plus 1 sama dengan 0 adalah, di sini kita menggunakan rumus kelengkapan kuadrat, yaitu Y kuadrat min 6Y plus 9 min 9 min 8X plus 1 sama dengan 0. Jadi, Y min 3 kuadrat min 8X plus 8 sama dengan 0. Y min 3 kuadrat sama dengan 8 dikali X plus 1. Di sini, LR merupakan latus rectum, yaitu LR sama dengan 4P. Y kuadrat sama dengan 4PX atau Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Maka 4P sama dengan 8. Contoh soal, persamaan parabola yang memotong sumbu Y di titik 0,3 dan mencapai puncak di titik 1,1 adalah, jika kita mendapatkan soal seperti ini, kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP, di mana diketahui dalam soal, parabola yang memotong sumbu Y di titik 0,3 atau T dikali X, Y sama dengan 0,3 dan mencapai puncak di titik 1,1 atau P dikali XP, YP sama dengan 1,1. Di sini yang kita terlebih dahulu mencari nilai A. Jadi kita substitusikan nilai yang ada. Y yaitu 3. Jadi kita tulis 3 sama dengan A dikali X-nya 0 dikurang XP-nya 1 kuadrat ditambah YP-nya 1. Jadi 3 sama dengan A dikali 1 ditambah 1. 3 sama dengan A plus 1. A sama dengan 2. Nilai A sudah diketahui, maka langsung saja kita masukkan semua nilai yang ada, yaitu Y sama dengan 2 dikali X min 1 kuadrat ditambah 1, Y sama dengan 2 dikali X kuadrat min 2X plus 1 plus 1, Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 2 plus 1, Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 3. Jadi, jawaban yang benar yaitu E, 2X kuadrat min 4X plus 3. Tamatnya sudah, aku tadi.